Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Baidowi selaku Ketua Jasmen Kabupaten Kota Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Fatoni NPD selaku Sekretaris di Dasmen Kabupaten Kota Pasuruan, Bapak Haji Ahyar SAG selaku tim pengembang Masjidil Kausar, Bapak Dr. Andes Khalid Rohim selaku Kepala SMP Muhammadiyah Kota Pasuruan, Ustadz Azib seorang dari Surabaya, dari Umi Foundation Surabaya yang saya hormati, kemudian Ustadz Samsul selaku tim Umi Kota Pasuruan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru khususnya PAI Masjidil Kausar yang saya hormati. Kemudian kami menyebutkan satu-satu perwakilan dari TK Kausar, ada Bu Nuril hormati. Kemudian perwakilan dari SMP Muhammadiyah ada 4 orang insyaallah. Kemudian perwakilan dari SD atau SD MI Muhammadiyah ada berapa orang lagi? Kemudian perwakilan dari Al-Kom ada 4 orang. Kemudian para ustaz dan ustazah, guru BTQ dan tahfidz Masjidil Kausar dan Bapak Ibu guru Masjidil Kausar yang hormati. Singkatnya, Bapak sekalian, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kegiatan kita pada hari ini Sabtu 16 Oktober 2021, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pada hari ini, perlu kami sampaikan sekilas kerjasama dengan Umi Foundation dari Surabaya. Insya Allah beberapa kali memang kita sudah sosialisasi dengan teman-teman, kemudian mohon maaf termasuk bapak-bapak, sehingga alhamdulillah pada hari ini atas hasil sosialisasi itu, maka hari ini insya Allah nanti mohon maaf kita adakan semacam MOU. Kemudian selanjutnya insya Allah hari ini ada pemetaan langsung khususnya berkaitan dengan Bapak Ibu guru, para asatidz yang terlibat langsung dalam kegiatan Al-Quran. Harapan kita memang Bapak sekalian yang saya hormati, muncul ide ini karena melanjutkan program yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan oleh TK Kausar, sehingga mohon maaf mau tidak mau agar melanjutkan metode Umi tentunya, maka Masjidil Kausar insya Allah harapan kita bisa melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh TK Kausar Kota Pasuruan. Nah, kemudian yang kedua, tentunya hasil masukan-masukan dari bapak-bapak bahwa tentunya Masjidil Kausar tidak sendiri, tetapi melibatkan aum-aum yang lain. Alhamdulillah direspon, terutama SDN Muhammadiyah dan SMP Muhammadiyah yang hadir, yang ikut bersama-sama dengan kita dalam pemetaan sistem Umi pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada tim Umi Foundation Surabaya
kemudian Bapak-Bapak Dasmen, tim pengembang, dan para asatid yang telah bersama-sama hadir dalam rangka tidak lain adalah membangun generasi Qurani baik di SD Al-Kautsar maupun di lembaga-lembaga yang di bawah naungan Muhammadiyah. Bapak sekalian, para asatid yang saya hormati, acara yang kita lakukan ada dua nanti. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian setelah selesai acara pembukaan maka langsung pemetaan yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Ajib dari Surabaya. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang merupakan acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Didasmen BDM Kota Pasuruan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Baidowi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang terhormat sesepuh kami Al-Ustadz Haji Akhir Teman, ini tinggal sekali yang paling sepuh, karena dalam 1 tahun ini nampaknya senior-senior kita sudah dipanggil Allah. Jadi ini semoga umurnya diberi Allah panjang sekali, sehat walafiat, karena dulu habis nama di rumah sakit sama COVID. Serta yang berbahagia Bina Al-Ustadz Muhammad Amin selaku pembina dan termasuk tim pengembang, serta akhirnya Ustadz Khalid Rahim, dan tidak lupa pula tim dari Uni Foundation yaitu Al-Ustadz Azib yang sudah terkenal, karena saya insya Allah 3 kali ini sudah ketemu ya. Bedanya kalau beliau pakai peci dengan tidak pakai peci itu subhanallah. Kalau pakai peci itu kata kiai ini, kalau tidak pakai peci itu seperti rebu. Dan termasuk tim wilayah kota kabupaten kota Jawa, Kota Pasuruan, Al-Ustadz Samsul masih cengir sudah nikah, sudah berapa? Masih 1. Serta yang terhormat para asatidah baik itu dari Panti Darul Arqam serta seluruh Al-Ustadz yang ada di SD Al-Kautsar, SMP Muhammadiyah. Mohon dari SMP Muhammadiyah turun tangan. 1, 2, 3, 4. Terus yang dari SD MI Ustazah Husnul ada? Alhamdulillah. Oke, makasih. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, ini kesempatan sekali karena metode Uni ini yang telah bukan hanya sekedar dilatih tetapi terus dikawal. Oleh karena itu kami meminta selaku Digas, para asatidah, bahwa insya Allah untuk hari ini tidak lama karena pemetaan mungkin hanya dicek tentang masalah mufassalatul hurufnya ya, insya Allah mungkin insya Allah tidak ada masalah kecuali yang ada masalah. Oleh karena itu saya terima kasih banyak
dengan kehadiran para asatidz di mana hari ini termasuk yang dari TPQ ini ya. TPQ ini juga merangkap dari Darul Arqam juga dia Ustazah siapa? Ustazah Hikmah, alhamdulillah Ustazah Hikmah, semoga Allah memuliakan dan segera diberikan tempat yang paling bagus untuk sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami tidak lama, oleh karena itu pesan saya satu, ikuti pembinaan Umi ini. Insya Allah kalau kita istiqomah, Allah akan mengangkat derajat panjenengan termasuk yang diajarkan, dan insya Allah termasuk keluarga jenengan akan diangkat Allah. Karena apa? Bahasa yang itu saya pegang betul sejak tahun 87. Man sapana wong sing rawat hambaku moko man tak rawat. Sebab saya dulu jadi guyonan waktu Pak Amin ini masih muda, masih insya Allah masih D2 waktu itu. Wayangnya gini sama Ustaz Khabir itu, guru apa itu sih nggak oleh pinjaman BRI. Kalau tolak boleh saya. Katanya Pak Khabir langsung yang guru ngaji kalau soleh pinjaman BRI. Artinya karena nggak punya SK, itu guyonannya dulu. Jadi guru apa sih nggak bisa utang nanggone BRI atau koperasi gitu. Ya guru ngaji, karena guru-guru yang sudah negeri itu bisa sekarang bisa disekolahkan. Alhamdulillah dengan adanya itu Pak Amin termasuk yang memberikan pemicu pada saya. Alhamdulillah terus semangat. Hanya saya jadi S1 saya selesai. Dari mana? Dari mengejar Al-Quran. Pokoknya latihan budek ya, seperti Akmal itu kudu latihan budek. Tapi insya Allah kalau di Darul Arqam mana nih enak-enak. Kalau saya dulu sama Pak Amin, masya Allah susah. Mangan nggak boleh dewi, ya. Mangan boleh dewi, korak-korak dewi. Kalau Anda di Darul Arqam, subhanallah sudah makannya enak. Tapi alhamdulillah ada perhatian apa? Tambahan ilmu. Subhanallah, semoga Anda tetap istiqomah, nanti akan melanjutkan dakwah yang lebih luas. Dan itu yang saya sampaikan, insyaallah mohon Ustaz Azim supaya tidak terlalu lama. Pesan saya hanya satu, tolong pegang teguh ini, jangan sampai mereteli. Kenapa? Karena kontrak ini agak lumayan, insyaallah 1 tahun saja. 1 tahun atau 9 bulan? 9 bulan ya, akan dikawal terus. Bagaimana jenengan termasuk kemarin waktu di TK Al-Kautsar itu dikawal ustadz bersadanya termasuk siswa-siswinya. Semoga kita semuanya senantiasa diberkahi Allah dan diberikan Allah kesabaran, kesehatan, umur panjang sehingga kita mampu menghasilkan ilmu pengetahuan khususnya Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Haji Badawi. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Muhammad Badawi yang telah memberikan sambutan kemudian arahan kepada kita semuanya. Baik Ibu sekalian, sambutan kedua kepada Ustadz Ajib selaku perwakilan dari Umi Indonesia Surabaya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad Badawi, pengurus pembina PTN, kami hormati Ustaz Muhammad Fatoni dari
Sekretaris Dikdasmen, untuk menghormati juga Ustaz Haji Yahya, Ustaz Khalid, ya, dan masuk Ustaz Amin, ya. Tidak lupa Ustaz Samsul, tidak lupa kepala sekolah dan para pimpinan serta guru-guru Al-Quran yang kami hormati, ya. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka hari ini agendanya adalah penandatanganan MOU secara simbolis, dan hari ini kita akan lanjutkan dengan pemetaan guru, ya. Insya Allah guru Al-Quran di sini nanti kemampuan dasarnya Insya Allah baik, ya. Sehingga kami nanti melatihnya tidak terlalu panjang barangkali begitu, ya. Tidak lupa mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda kita sekali lagi hari ini adalah penandatanganan MOU secara simbolis, ya. Kemudian kita lanjutkan pemetaan, ya. Tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada para pimpinan PDM dan Dikdasmen yang alhamdulillah di luar dugaan kami supportnya sangat luar biasa, yaitu mensupport untuk pembelajaran Al-Quran ini dijadikan sebagai jaminan kualitas, ya. Jaminan kualitas lulus dari SD, MI, SMP, Muhammadiyah itu harus beres untuk bacaan Al-Qurannya, okay. Termasuk minimal hafal beberapa juz. Ini hal yang luar biasa yang perlu kami apresiasi, dan kami dari Umi Foundation akan support, ya, akan sangat support program yang dicanangkan oleh PDM Dikdasmen, ya. Dan perlu kami sampaikan juga, alhamdulillah kami juga bekerja sama dengan teman-teman lembaga-lembaga Muhammadiyah di Jombang, bukan hanya di Jombang, hampir di seluruh Indonesia, ya. Kalau kita sebut kota itu insya Allah selalu ada, dan kami sekarang juga sedang mengkawal MI Muhammadiyah di Jambi, ya. Jadi di beberapa daerah ini cukup banyak teman-teman di Muhammadiyah yang kami layani. Dan Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang kami hormati, sesungguhnya kami Umi ini tidak akan masuk, ya. Tidak, ini sudah menjadi komitmen kami menjaga hubungan baik, ya, antar metode, ya. Jadi kami tidak akan masuk lembaga yang sudah bermetode, ya, kecuali lembaga pimpinannya yang minta, gitu. Dan kami akan menyampaikan pada pimpinan untuk menyelesaikan dengan metode yang sebelumnya, ya. Jangan sampai kami nanti itu berbenturan dengan metode, karena kami menganggap bahwa metode yang sudah ada itu adalah mitra kita semua untuk dakwah, untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia ini tidak buta huruf Al-Quran, bukan hanya bisa membaca, tapi bacaannya ini benar sesuai dengan yang diwahyukan, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Baidowi, bahwa Umi ini bukan sekedar melatih, tetapi mengawal, melatih dan mengawal. Yang dilatih siapa? Gurunya, ya, terkait dengan kompetensi, pemastian kompetensi. Kemudian yang dikawal siapa? Ya, gurunya. Siapa lagi? Siswanya. Jadi ada in-service training di kami itu, pre-service training. Jadi pre-service training itu adalah persiapan untuk menyiapkan kompetensi guru, mulai dari tes awal atau pemetaan hari ini, kemudian tahsin perbaikan bacaan, pemastian kompetensi, kemudian setelah itu adalah sertifikasi atau metodologi, ya, cara mengajarkan, ya, bagaimana cara mengajar jilid 1, 2 dan seterusnya, begitu maksud saya. Kemudian setelah dilatih, nopo
boten diculno. Nah inilah bedanya dengan yang lain begitu. Jadi siapapun pasti akan bertanya, bedanya uni dengan yang lain apa? Ini selain dilatih gurunya, dikawal gurunya, dikawal prosesnya, dikawal munakosahnya, dikawal sampai pada apa istilahnya itu uji publik gitu. Ustaz, apakah hanya selama 9 bulan saja? Boten. Ya. Jadi MOU ini hanya secara simbolik. Apakah lembaga kalau tidak MOU seperti ini itu kemudian terus tidak berjalan? Boten. Tetap berjalan asalkan pilar-pilarnya itu kami bisa pastikan untuk dipenuhi, yaitu keinginan yang sungguh-sungguh goodwill management dari pengelolanya itu kami bisa ukur ya dengan diskusi. Insya Allah kami bisa menetapkan bahwa ini memang sungguh-sungguh untuk pengambil kebijakannya bahwa Al-Quran dijadikan sebagai jaminan kualitas. Kemudian yang kedua, memastikan menyediakan guru Quran khusus kalau di SD dan secara bertahap, dan kami memang menstandarkan demikian. Ustaz, kalau gurunya ini masih sebagian nanti guru mapel, bagaimana? Kami akan tetap mendampingi, hanya secara hasil nanti tentu tidak atau belum secepat dan sebagus ketika khusus guru Quran khusus. Kemudian terkait dengan waktu, ya kalau mau bagus Al-Qurannya, ya waktunya harus memenuhi standar minimalnya. Itu kalau di SD itu minimal 4 kali 60-70 menit gitu. Bukan sepekan sekali setengah jam atau 15 menit begitu. Kemudian rasio, nah, satu guru bukan mengajar satu kelas, tapi satu guru 10 sampai 15, dan di situ lembaga memenuhi bahwa nanti itu akan ada satu orang koordinator yang ditunjuk untuk mengawal di setiap harinya, yang nanti kami akan berkoordinasi dengan beliau, dan beliau nanti akan melaporkan progresnya setiap bulan kepada kepala sekolah. Ya, perubahannya apa ini anak-anak, nah, seperti itu. Oke. Jadi lembaga, misalnya ini kan yang MOU kan SD Al-Kautsar ya. Kemudian ada SMP, nanti itu bagaimana untuk pre-service trainingnya itu sudah bisa include di sini untuk pembiayaan. Mulai tes awal, vaksin, sertifikasi, dan nanti sudah include di sini di MOU ini. Kemudian ketika nanti implementasi ke siswa atau pendampingan, nanti kami akan ada pendampingan. Jadi buat diculno, pasti nanti kalau diculno mesti bingung. Ini apa ini kan? Ya kan gitu. Jadi nanti kami akan dampingi bagaimana memetakan siswa, mengelompokkan siswa, membagi guru, membagi tempat, ya. Kemudian bagaimana cara mengajar secara real, karena kalau pelatihan kan baru micro teaching, kalau ini real teaching kan gitu. Nah itu nanti kami akan dampingi secara berkala. Di awal nanti itu setiap bulan, nanti kalau sudah running well, ya sudah cukup bisa ditinggal begitu, maka nanti kami akan tetap kunjungi per 2 bulan sekali. Ustaz, kan kita nggak MOU, kami akan datang begitu, karena kami nggak bisa tidur kalau lembaga ini terus tidak terkawal sama sekali begitu. Karena nanti di dalam perjalanannya itu pasti akan ada deviasi, ada pembelaan kan gitu ya. Artinya sesuai dengan persepsi itu masing-masing. Padahal kami sudah punya standarnya, ya sudah ada ketetapannya. Oh seperti ini. Pengembangan yang lain terkait dengan supaya anak-anak nggak bosan dan seterusnya itu bisa dikembangkan, itu sangat sangat fleksibel. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali di sebagian di antara kita panjenengan kemarin belum memutuskan sosialisasi, karena memang biasanya kita sosialisasi itu kepada seluruh pimpinan termasuk guru, sehingga memahami betul bagaimana UMI itu. Sekali lagi kalau kami sampaikan, bedanya UMI dengan yang lain apa? Yang pertama, bukunya disusun secara sistematis, urut, gitu, landai, ya. Kemudian gurunya disiapkan kompetensinya, kemudian sistemnya diterapkan dengan kita kawal sampai berhasil. Ini kalimat sederhananya untuk kita bisa menjawab pertanyaan. Ya, karena siapapun mas kan kita sudah punya
metode A, B, C, D dan seterusnya kita sudah pengalaman dari berbagai metode. Semua metode yang ada ini mitra kami dan kami terus mendorong kepada semua untuk bisa memastikan bahwa masyarakat Indonesia ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan. Mewakili, harusnya yang hadir hari ini adalah direktur atau wakil direktur. Kemarin saya sampaikan beliaunya banyak ada kegiatan bersamaan seperti itu yang ngapunten. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Ajib yang telah memberikan sambutan dan juga penjelasan berkaitan dengan metode UNI yang akan kita laksanakan di lembaga kita Al-Kausar dan kaum-kaum yang lain. Bapak sekalian, selamat datang kepada Pak Haji Abu selaku Ketua Badan Kota Pasuruan. Yang terakhir memang tidak lengkap kalau tidak ada arahan sambutan dari beliau kepada Ustaz Haji Abu Nasir MAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa mawalahu ba'du. Yang terhormat pimpinan lembaga Qiraatul Quran, pembinaan Qiraatul Quran UMI. Mohon maaf saya lupa Ustaz Ismukum, Ustaz Muhammad Haji, Ustaz Samsul. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Majelis Dikasmen PDM Kota Pasuruan, Ustaz Haji Muhammad dan Pak Fatoni. Yang terhormat Bapak dari tim pengembang pendidikan Muhammadiyah dari SD, MI hingga SMP, SMA dan STIM, Pak Muhammad Amin dan Pak Haji Ahyar Taman. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah Kota Pasuruan, Pak Khalid Rahim. Ya, tadi yang geret-geretan sama saya dari beliau. Tangan Bapak sekalian, ini beliau kalau bisa dari sini ya. Ya, Wakil Ketua PDM gitu. Dan yang terhormat dan tidak terlupakan Kepala SD Al-Kausar Pasuruan, Pak Mustaqim SPD, Bapak Ibu sekalian para asatidz yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sejak masuk di Muhammadiyah tahun 79 diajari pertama kali oleh Pak Jen Rais almarhum, Pak Jainuri almarhum, dan Pak Haji Ahyar. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji, barokah, umur panjang, manfaat, amin. Beliau di sini itu mengenal Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam yang sangat progresif dengan pikiran-pikiran yang maju pada tahun itu 7980 yang mendekonstruksi nilai-nilai tradisional yang selama ini saya lakukan di kota kelahiran saya di Nganjuk, yang mengajarkan idiom-idiom Islam secara berkeadaban dan berkemajuan. Pada waktu itu awal saya berpikir ini gerakan pemikiran, jadi gerakan kemodernan. Saya belum tahu waktu itu apa yang disebut dengan gerakan purifikasi atau pemurnian.
Karena yang saya tahu semua yang diajarkan oleh Bapak yang tadi saya sebutkan, selain Pak Abdullah Irfan almarhum ya saja, beliau guru Al-Quran kami dan guru bahasa kami di SMP Muhammadiyah, itu adalah Qur'ani dan Islami, karena semua berpijak langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis, yang pada akhirnya nanti saya mengenal ada sunnah hayah, ada sunnah hadis, berbanding terbalik 180 derajat dengan apa yang selama ini, bahwa sampai tahun itu dengan seusia itu belum pernah kita menerima hadis-hadis dan Quran-Quran yang dijelaskan begitu mencerahkan, menggembirakan, dan munasabatan di hadil hayatid dunya. Jadi selalu bermunasabah, sesuai sekali atau dikontekstualisasikan dengan keadaan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saya waktu itu merasa, Ustaz, apa yang diajarkan oleh Muhammadiyah itu real, nyata, sebuah proses hidup yang diinspirasi, dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya dulu selalu ngaji di kampung bersama dengan keluarga kami, Bapak Ibu yang ada di kampung, itu ya wis pokoknya melok ini, pokoknya lakonono iki, unekno iki, selesai. Sampai saya hafal Quran, saya juara 1 qiraah Nganjuk, Kabupaten Nganjuk oleh Sarung. Itu gak bisa maca Quran tapi hafal. Saya ingat betul surah Al-Mudaththir. Ya Al-Mudaththir itu juara 1, tapi durung bisa maca Quran. Coba bayangin Bapak. Rong bisa maca Quran, bisa juara 1. Oleh Sarung, sarungnya direbut sama orang yang saya ikuti. Jadi saya tidak menerima. Tapi begitu masuk Ahmadiyah, oh ini. Dan bagi saya itu murni pemikiran dengan kehidupan, Quran dan kehidupan. Tapi berikutnya saya terkejut karena ternyata di Muhammadiyah itu juga ada, saya khawatir kehilangan tradisi membaca Al-Quran dengan suara indah, dengan keindahan. Ternyata waktu itu ada kegiatan yang sifatnya pembinaan qiraatul Quran juga, Pak. Tahun-tahun itu. Iya, Ustadz Abdullah Irfan, kemudian Ustadz Gofir, kemudian Ustadz Nasir yang Jawa itu ya. Ustadz Nasir siapa itu namanya? Itu beliau mengajar kami, dan kemudian Ustadz Baidawi juga bergabung, beberapa orang yang sampai hari ini itu yang saya tahu di Muhammadiyah sing suarane rada enak ya Pak Baidawi tok iki sudah. Kalau meneh sampai saiki durung ono sing nandingi. Wong meneh kadung suluk adzan gitu Ustaz. Tuh Masya Allah. Wong turu ngimpi iso tani. Itu beliau ya. Dan kita waktu itu punya tradisi ngaji Quran itu ke ustadz-ustadz di masjid-masjid yang lain. Sehingga waktu itu kita tidak membedakan sama sekali. Nggak Allah Pak, bisa jeneng ini masjid NU, masjid Muhammadiyah itu nggak Allah. Ya wis pokok di situ ada ngaji Quran kita ada. Lalu pemahaman saya menjadi meningkat dalam arti, oh ternyata di Muhammadiyah itu juga dikembangkan tradisi musabaqah tilawatil Quran. Tahun-tahun ketika saya di SMP dan di SMA. Jauh sesudah itu kemudian kami merantau ke kota lain untuk melanjutkan studi di S1 dan di S2. Nah, gerakan mengaji Al-Quran dengan lagu-lagu itu semakin berkurang dan tergerus. Pada akhirnya qiraatul Quran itu bahkan tidak ada. Yang tersisa adalah murattal Al-Quran itu. Nah, dan sampai sekarang gerakan murattal. Nah, dari situlah maka Bapak-Bapak sekalian, kita punya obsesi bahwa salah satu di antara upaya untuk menghidupkan kembali
spirit Islam dan ruh Al-Quran kepada kita dan generasi-generasi kita itu adalah ar-ruju' ilal Quran, ya, bi ta'limiha wa tafhimiha, dengan mempelajarinya, memahaminya, wa tartiliha wa qiraatiha, termasuk tartil-tartilnya dan bacaan-bacaannya. Dan itu tidak bisa tidak, maka kalau murid-muridnya diajari, ya otomatis guru-gurunya juga kudu iso bisik. Nah, itu maksud kami. Sementara support system dan resource dari Muhammadiyah untuk pembinaan murattal Al-Quran secara tertib bitartibiha itu belum terbentuk secara baik. Salah satu contoh, kita dulu ustadz-ustadz TPD Muhammadiyah itu di training di dalam itu Bapak, itu pembinaan tajdid, ya, model tajdid, ya kan? Tetapi kemudian itu tidak ada yang melanjutkan dan meneruskan, support sistemnya tidak ada seperti yang ada dilakukan oleh Umi. Jauh sebelum itu kita menggerakkan pembinaan Quran itu melalui model-model yang bersifat parsial tanpa support system, yaitu misalnya melalui qiraati, ya saja. Kemudian yang dari AMM itu apa? Al-Barti itu dari Ustaz Muhajir Effendi almarhum, ya. Muhajir Sultan, Muhajir Sultan, Iqra, ya, qiraati, Iqra, Al-Barti, terus menerus itu dan seterusnya. Tapi tidak ada support system yang baik. Nah, saya mengenal beberapa support system pembinaan Quran yang cukup baik itu. Selain Ummi, ini ada yang saya menjadi penasihatnya, Ustaz. Apa namanya, Bang? Wafa. Jadi Bapak Ibu meneng-meneng ketua PDM itu pembinai support system pembinaan Quran Wafa. Tapi saya tidak mau memaksakan kepada Pak Mustaqim dan Pak Baidowi, gawe Wafa itu tidak mau saya. Saya malah menggalakkan teman-teman dari luar untuk wakaf Al-Quran, ya. Wakaf Al-Quran, dan kemarin sudah terkumpul satu orang ada wakaf 2, 3 itu kita kemarin dapat sekitar 150-an Quran, Bapak. Di wakaf sana sudah terkumpul wakaf Al-Quran itu. Nah, ini kita sudah hidup. Mereka kita suruh tawarin dan ternyata ya akhirnya yang matching itu dengan Ummi ini. Nah, itulah maka saya berpesan Bapak Ibu sekalian, gerakan pemikiran Islam, gerakan pencerahan Islam tidak bisa dilepaskan dari bayanul Quran, dari gerakan pembelajaran pembinaan Al-Quran secara tekstual dan nas-nasnya. Nah, untuk itulah maka sangat baik, saya menyambut baik dan mendukung sekali PDM terhadap upaya yang dilakukan oleh Masjid Jasmin Kota Pasuruan, tim pengembang dan Bapak Ibu Kepala untuk mencoba menterpadukan, mengintegrasikan sekolah-sekolah kita, mulai dari bahkan kalau bisa dari TK, ya, SD, MI, SMP, SMA, SMK itu mempunyai satu gerakan yang sama, satu support system yang bagus, yang dengan itu integrasi Al-Quran wa ta'limiha wa tartiliha wa qiraatiha wa ghairuha min dzalik itu bisa benar-benar terjadi di lembaga pendidikan kita, sehingga orang-orang yang memasukkan, mempercayakan putra-putrinya ke sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya terkesan belajar ilmu-ilmu umum seakan-akan tidak menghiraukan Al-Quran, tetapi mereka justru mendapatkan nilai-nilai Al-Quran secara baik, secara tartil, ya, baik itu tartilnya
kemudian juga mungkin kalau bisa suatu saat meningkat sampai kepada tafhimnya, pemahamannya, ya mungkin juga sampai kepada penerjemahannya. Bagaimana menerjemahkan per huruf itu bisa dikembangkan di sekolah-sekolah kita. Itu Pak Khalid. Sehingga saya sangat bersyukur, berterima kasih sekali kepada para pimpinan yang paling tidak sampai saat ini masih memiliki sense of belonging dan sense of Al-Quran untuk bisa dikembangkan di sekolah-sekolah kita, terutama guru-gurunya Pak ini. Jangan sampai ngomong dia jargonnya ar-ruju' ilal Quran was sunnah, tapi dikongkon maca Quran nggak iso Ustaz. Seperti itu. Ya, jadi guru-guru kudu iso dhisik. Sehingga dari sini nanti bisa gedok tular ya kepada guru-guru yang lain. Dan harusnya yang jadi kepala-kepala sekolah itu kudu iso dan ahli Quran. Ini alhamdulillah nih Pak Mustaqim ini sudah termasuk bagus di dalam murotal Qurannya. Sebenarnya nggak perlu ustadz dari Umi, Pak Mustaqim iso. Tapi itu kan gak enak dilok nih wong kok koyok dipek dhewe ae. Kok lho kajen iki. Lek ngono carane wis gak akeh sapa-sapa, aku ae dhewe iso. Lanjutin nanti ke saya. Dan saya minta nanti yang bisa menjadi contoh untuk ditiru pertama kali itu Ustaz Baidul Ustaz, itu coba sebelum nanti diajarkan ke guru-guru ya. Beliau nanti menjadi trialnya ya. Ya percobaan. Gimana ini Ustaz Baidul? Lagu ini beliau bisa, ya kan? Aku semua kapan meneh aku katanya ngomongkan beliau Ustaz. Jadi itu Pak Mustaqim, mohon ini benar-benar bisa dikembangkan di sini, yaitu SD Al-Kausar, SD Muhammadiyah, SDMI Muhammadiyah, SMP ya, dan nanti bisa meningkat ke SMA. Saya yakin ini loh Bapak Ibu ya, lek sekolah nang Muhammadiyah iku jaminan opo sing kira-kira iso membuat wali murid iku lega. Oh, iso matematika yo koyo ngono hasilnya ya. Iso IPS IPA yo koyo ngono. Mosok kate gak oleh Quran bisa gitu maksudnya. Jadi minimal sekolah dia itu kudu iso jamin Pak Amin. Apa jaminannya? Metu saka lulus saka SD Muhammadiyah atau SD Al-Kausar kudu iso satu. Misalnya ujian nasional atau ujian sekolah, ujian-ujian nilai-nilai harus di atas rata-rata ujian nasional misalnya. Rata-rata ujian nasional itu 7,5, kita di atasnya. Lek gak iso, yo minimal kita punya ukuran. Satu, lulus SD Muhammadiyah hafal juz 30. Minimal. Iya minimal. Tidak hafal dengan tartil. Ya, hafal surat-surat juz 30 itu, kemudian hafal doa-doa harian, bisa sholat dengan baik, bahkan menerapkan sholat itu secara disiplin. Ini jaminan Pak. Ini Ustaz Kusnul. Oh iya. Jadi itu jaminan Bapak Ibu sekalian. Minimalisnya apa? Keluar dari SD Al-Kausar, SD Muhammadiyah, Muhammadiyah. Minimalisnya apa? Keluar dari SMP. Jadi saya ini Bapak Ibu nun sewu, ijazah itu wis tumpuk-tumpuk. Tapi resource-nya, sumber untuk mendapat dari ijazah itu orang-orangnya dapat ijazah itu iso apa? Itu yang belum bisa memberi jaminan. Nah, dengan ini mudah-mudahan nanti masyarakat percaya bahwa di Muhammadiyah itu gerakan Qiraatul Quran itu benar-benar bisa membuat mereka lebih percaya, masyarakat kita kemudian tertarik, dan mereka kemudian berduyun-duyun menyekolahkan putra-putrinya di sekolah-sekolah kita ini. Insya Allah hari ini sampai ke depan orang tidak akan melihat label, entah ini Muhammadiyah ini NU, orang nggak melihat itu. Yang dilihat itu adalah kualitasnya dan jaminannya. Mohon maaf ini, memang ada satu dua yang memesankan pada anaknya, ayo sekolah nang Muhammadiyah, enggak tidak kayak Wahabi. Loh iya ada, padahal nggak ngerti. Oh no, Abdul Wahab
bin Rustum, kaum orang Khawarij yang hidup pada abad ke-6, yang dia waktu itu mengajarkan gerakan Khawarij yang sangat ekstrim, yang menolak Ali bin Abi Thalib, yang menolak Umayyah, bahkan berusaha untuk melakukan pembunuhan dari bapak mereka terhadap Ali dan Muawiyah karena dianggap keluar dari Islam. Ini ada memang, namanya Muhammad bin Rustum, Abdul Wahab bin Rustum. Lah kita ini tidak ada hubungannya dengan itu semuanya. Namanya itu Muhammadiyah. Muhammad diberi ya isbah, artinya pengikut Nabi Muhammad gitu loh. Kalau dalam bahasanya orang NU ya disebut dengan aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu tidak boleh diklaim sebagai miliknya salah satu organisasi. Kelompoknya Habib Rizik itu juga ahlu sunnah wal jamaah. Kelompoknya yang kemarin dibubarkan pemerintah, HTI, itu juga ahlu sunnah wal jamaah. Muhammadiyah ahlu sunnah wal jamaah, NU ahlu sunnah wal jamaah. Cuma beda nih orientasinya itu memang berbeda. NU itu ahlu sunnah wal jamaah dengan membawa satu madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i, dan itu dijalankan dengan sangat tekun terus menerus. Muhammadiyah ahlu sunnah wal jamaah langsung sumbernya kepada Rasulullah, sahabat dan ulama saleh, dalam arti tidak bermadhab tetapi menggunakan pendapat madhab yang sejalan dengan Quran dan Sunnah. Jadi bisa pilih, tetapi tidak boleh talfid, kan begitu. Kemudian Habib Rizik itu ahlu sunnah wal jamaah, tidak punya orientasi apapun kecuali gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang tercenderung katanya keras itu ya. Kemudian FPI ya sekarang dibubarkan, itu diganti oposisi apa Pak? Nah, kemudian HTI juga ahlu sunnah wal jamaah, tapi orientasinya banyak kepada merebut kekuasaan politik, tujuannya semua diarahkan ke sana. Nah itu semuanya ada orientasi, tapi bagi kita umat Islam ya semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita jangan dikacaukan dengan kelompok-pengelompokan yang sebenarnya itu disemangati oleh faktor politik, kan begitu ya. Faktor politik inilah yang bisa merusak tatanan umat Islam. Maka yuk kita kembali kepada Quran dengan mempelajarinya, memahaminya dan membacanya dengan sebaik-baiknya, dan kita ajarkan pula itu kepada anak-anak dan generasi muda kita. Terima kasih kepada para ustadz yang dari UMI ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kerjasama ini mendapatkan pertolongan, maunah, bimbingan dari Allah SWT, dan gerakan kembali pada Quran baik secara bayaniyah maupun secara irfaniyah dan burhaniyah itu bisa benar-benar kita terapkan di lingkungan Muhammadiyah Kota Pasuruan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Abdul Nasir M.Aki selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan yang telah memberikan pengarahan wejangan kepada kita semuanya. Bapak sekalian, para asatidz yang saya hormati, yang terakhir dalam rangkaian acara pembukaan ini adalah penandatangan MOU secara simbolis dari SD Al-Kausar dan pihak UMI Foundation dari Surabaya. Saya tadi dampingi Pak Tony. Kita aja ya. Iya. Cukup nanti kudu nih. Stempel sing asik ambil tanda tangan. Ini tak. Satu. Sapi dulu. Ya ini tempat. Nah, tangannya. Oke, iya. Saksi.
saksi hidup loh, bukan saksi bisu loh. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ya. Kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Agung selaku Ketua BDM, Pak Amin, Pak Haji Ahyar, Pak Haji Bedowi, Pak Fatoni, Pak Khalid, para ustadz semuanya, Ustadz Ajib dan Ustadz Samsul yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Sekali lagi target, mohon maaf untuk Isra Kausar kelas 1, kelas 2 harus sudah bisa baca Al-Quran Haji. Jadi kelas 3 itu sudah bisa baca Al-Quran, bukan hanya bisa tetapi mampu membaca dengan baik. Itu target kami. Jadi kelas 3 sudah khatam Al-Quran. Kemudian target untuk lulus kelas 6 itu 1 juz paling tidak 30 juz yang ke-30 itu sudah hafal. Ini target kami ke depan. Alhamdulillah target ini sudah kita lakukan dan sudah tercapai, tetapi kedepannya terus kita tingkatkan sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Pak Haji Agung tadi. Sekali lagi Bapak sekalian, para asatidz yang saya hormati, demikian kegiatan kita. Serang kegiatan kita insya Allah nanti selanjutnya adalah pemetaan yang akan berlangsung dipandu oleh Ustadz Ajib dan tim dari Pasuruan, Kota Pasuruan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup kegiatan pembuka ini dengan membaca doa majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk memetakan supaya nanti kami lebih mudah dalam memberikan perlakuan atau perlakuannya lebih sesuai. Jadi kemampuan seperti apapun tidak masalah. Saja yang terpenting adalah panjenengan sedaya terbuka untuk belajar itu. Ya, terbuka atau bersiap untuk belajar. Walaupun panjenengan barangkali di antara ustaz-ustaz itu sudah banyak makan garam terkait dengan belajar membaca Al-Quran. Nah, disiapkan sebagaimana kami tadi sampaikan. Kemudian secara urutan kalau bisa dimulai dari per unit, ya.
Ustaz Nikmah, Ustaz Ari Rina, siapa? Monggo Ustaz Iris, monggo. J. Ustaz Misbah. Di luar. Nah ini susah ya pasti celuk kamu ini. Ustaz Arina, monggo. Ustaz Misbah bisa. Ustaz Arina manasikan. Mau betul kau lah. Orang ini.
Ustaz tapi ternyata bisa Ustaz nulis apa Ustaz Misbah Ustaz ada elok dia sama elok ngomong Monggo Ustaz Elok diikuti Ustaz Nida. Ada mikir ada. Pak Medan, monggo. Pak Mikir, langsung situ. Ustaz Mikdam sama Ustaz Selamat Ari Sofyan. Ustaz Mikdam. Pakai mic ya, Hasan. Mic.
Ya suaranya masuk lagi. Suaranya masuk lagi. Ustaz, selamat Hari Sofia. Tuhan saya ini berbaik. Ya, bisa jelaskan.
Semakin ngaji sesuatu masih siapa ini dia sama Bufat yang bawa sendiri. Ini dia Bufat Kecamatan SDMI monggo setor nama SDMI. Saya tidak apa ya, apa namanya Bu Ade gitu aja. Yang lainnya Bu siapa? Setengah 2 bulan. Dia sudah Bufat ya. Ini dia
Tu Fatihatur Rahman. Fatihatur Rahman. Dari SDM Alhamdulillah dari SDM Polsa sudah 14 ustadzah yang guru tafsir ini tinggal 2. Sekarang SDM ustadzah saja.